Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Idola Keluarga Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi keluarga Kendal, apa kabar? Senang rasanya untuk hari ini. Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 kita ketemu di Radio Talk Show bersama DP2KB P2PA Kabupaten Kendal. Dan tema kita kali ini adalah tentang kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini. Di studio Suara Kendal FM telah hadir narasumber kami. Saya sapa dulu untuk Ibu Penny Yuniwati SST KEP MM selaku koordinator pembinaan kesertaan ber-KB pada DP2KB P2PA Kabupaten Kendal. Apa kabar Ibu Penny? Alhamdulillah sehat, Mbak Dea. Sehat ya, dalam kondisi yang sehat untuk pagi hari ini di hari Jumat ya. Alhamdulillah. Ya. Di samping Ibu Penny ada juga Ibu Tut Heniarsih SST KEP MSI selaku subkoordinator jaminan ber-KB pada DP2KB P2PA Kabupaten Kendal juga. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Iya, selalu sehat ya di pagi hari ini. Amin. Semangat ya. Nah, tema kita sangat menarik sekali tentang kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini. Sebuah tema yang kita usung di pagi hari ini. Nah, saya pengen tanya dulu ke Ibu Penny nih. Apakah definisi remaja itu Ibu? Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Ya, terima kasih Mbak Dea. Saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan panjenengan tentang terkait dengan apa sih sebenarnya remaja itu Mbak Dea Iya. Sebenarnya remaja itu adalah merupakan masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Di sini melibatkan perubahan daripada perubahan psikologis, biologis dan sosial budaya. Salah satu contohnya perubahan biologis di sini adalah adanya untuk perempuan adanya menstruasi atau mens mens pertama kali pada perempuan. Untuk laki-laki mulai adanya mimpi basah, tumbuh jagung, itu adalah contoh salah satu perubahan biologisnya. Untuk perubahan psikologisnya di sini adalah untuk laki-laki, anak cewek itu mulai kenal cah ganteng, cah bagus, gitu Mbak Dian Anakku juga seperti itu soalnya. Untuk yang cowok mulai mengerti cah cantik, cewek cantik seperti itu Mbak Dian Untuk perubahan sosial budayanya adalah mulai ketertarikan dengan lawan jenisnya, terus adanya mulai mengikuti style gaya berbusana, gaya bicaranya sudah mulai mengikuti era-era digital seperti itu Sedangkan yang dikatakan remaja sendiri di sini adalah menurut WHO World Health Organization di sini adalah seseorang yang berusia antara 10 sampai 24 tahun. Sedangkan menurut BKKBN di sini untuk yang dikatakan remaja sendiri adalah seseorang yang berusia antara 10 sampai 24 tahun dan sudah menikah. Seperti itu Mbak Dea. Dan belum menikah ya? Belum menikah. Itu adalah definisi dari remaja. Ternyata remaja itu usia antara 10 sampai 24 tahun itu dikatakan remaja. Dan tentu saja kalau sudah menikah, misalnya umur 19 tahun sudah menikah, itu dikatakan bukan remaja begitu ya. Itu adalah menurut WHO dan juga menurut BKKBN sendiri. Kita tahu bahwa remaja itu seperti biologisnya memang diawali dengan menstruasi, mungkin juga pikirannya agak sedikit galau-galau. Gampang galau dan juga ini sangat rentan sekali ya. Nah, berbicara masalah definisi remaja tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Penny. Saya pengen bertanya ke Ibu Heni nih, bagaimana perubahan fisik pada masa remaja? Kalau tadi secara definisi dari kanak-kanak menjadi dewasa sudah dijelaskan oleh Bu Penny. Ini secara fisik nih, ini fisiknya kayak apa yang dikatakan remaja begitu ya? Baiklah Mbak Dia. Iya. Untuk perubahan fisik pada remaja terjadi karena adanya pertumbuhan organ reproduksi menuju kematangan. Perubahan ini dapat dilihat dari tanda-tanda seks primer maupun seks sekunder. Seks sekunder pada wanita ditandai dengan tumbuhnya payudara. Terus yang kedua, membesarnya panggul. Membesarnya panggul. Terus yang ketiga, yaitu tumbuhnya rambut-rambut
halus pada kemaluan maupun ketiak. Dan sebagai tanda primernya itu biasa ditandai dengan yang sudah tadi disebutkan oleh Bu Bani, dengan adanya haid yang pertama kali atau menstruasi yang pertama kali yang dinamakan dengan menarche. Sedangkan pada laki-laki untuk sekundernya, tanda-tanda sekundernya, seks sekunder yaitu dengan perubahan ukuran dan warna pada penis maupun testis pada laki-laki. Yang kedua, timbulnya jakun. Yang tadinya tidak mempunyai jakun akan mempunyai jakun. Membesarnya suara yang biasanya nyaring, mungkin anak-anak jadi suaranya besar, gede, ngebas, itu juga sebagai tanda-tanda dari pubertas juga. Dan juga membesarnya massa otot. Dan juga tumbuhnya rambut-rambut halus pada kemaluan, pada ketiak, dan juga pada kumis. Biasanya tumbuh kumis jadi tumbuh kumis. Jadi tumbuh kumis. Dan untuk tanda-tanda primernya yaitu dengan ditandai dengan mimpi basah. Jadi bagi remaja yang mengalami hal tersebut tidak perlu malu atau takut, karena ini adalah hal yang normal yang akan terjadi pada perubahan saat pubertas. Jadi itu adalah perubahan-perubahan fisik pada remaja ya yang sudah dijelaskan. Kalau tidak mengalami seperti itu berarti kelainan begitu ya. Kalau remaja tidak mengalami seperti itu berarti adalah sesuatu yang harus diwaspadai juga. Nah, keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show untuk pagi hari ini terutama remaja juga harus mengikuti ya acara ini tahu, ya. Harus tahu juga. Kita bakal simak jeda berikut ini di 93 Suara Kendal FM. Now 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Gelangmu, wih, apik. Kalungmu juga pengen. Belinya di mana? Di toko emas Hajah Cayatun. Di Kaliwungu ada, di Pegandon juga ada. Model emasnya top markoto. Toko Emas Hajah Cayatun menyediakan perhiasan emas tua dan muda. Ada leontin, gelang, cincin, kalung, anting, dan lain-lain. Untuk anak-anak tersedia perhiasan yang sangat menarik, baik remaja, dewasa, semua ada. Yuk berias sambil menabung dengan datang di Toko Emas Hajah Cayatun. Toko Emas Hajah Cayatun ada 2, di Kaliwungu, Komplek Pasar Pagi Kaliwungu, sebelah timur pintu masuk Pasar Pagi Kaliwungu. Pegandon di Jalan Raya Pegandon, depan Pasar Pegandon. Toko Emas Hajah Cayatun, WA 081 228 02 600 dan 085 875 436 734. Toko Emas Hajah Cayatun, amanah dan terpercaya. Indonesia akan menjadi tuan rumah kegiatan AIKT Asian School Badminton Championship ISBC 2024 pada tanggal 25 Agustus sampai dengan 2 September 2024 yang bertempat di Semarang, Jawa Tengah. AIKT ISBC 2024 diikuti oleh atlet badminton usia pelajar dari 7 negara Asia, yaitu Singapura, Thailand, Hong Kong, Brunei Darussalam, Sri Lanka, Malaysia, dan Indonesia. Now 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. 93 Suara Kendal FM. Kita masih ada di Radio Talk Show bersama DP2KB P2PA untuk pagi hari ini keluarga Kendal. Dan tema kita masih tentang kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini. Kita tahu juga bahwa angka pernikahan dini di Kendal ini juga cukup tinggi ya, bisa dikatakan cukup tinggi, dan tentu saja katanya juga merata di seluruh kecamatan ya. Seluruh kecamatan kabupaten ini merata, bayangkan tidak desa, tidak mungkin kecamatan Kendal yang dikatakan kota mungkin ya, tidak juga yang desa seperti mungkin yang daerah atas ada pelantungan, ada merata Limangan, semuanya ya, merata sekarang ya. Itu informasi yang saya dapatkan. Nah,
Saya sekarang pengen tanya, apakah yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi pada remaja? Ini ke Ibu Penny, mungkin bisa dijelaskan Ibu. Ya, terima kasih Mbak Des. Saya akan mencoba untuk menjawab. Yang dikatakan dengan kesehatan reproduksi sendiri di sini adalah suatu kondisi kesehatan yang di sini lebih menyangkut pada masalah kesehatan reproduksi, organ reproduksi remaja tersebut. Di sini dalam rangka untuk mempersiapkan remaja tersebut untuk mempersiapkan adanya perubahan-perubahan baik fisik maupun psikologisnya biar dia benar-benar bertanggung jawab dalam pergaulannya nanti seperti itu. Iya, oke. Itu adalah yang dimaksud dengan kesehatan reproduksi pada remaja. Ke Ibu Heni nih, apa sajakah permasalahan dalam kesehatan reproduksi pada remaja itu yang perlu kita tahu? Baik Mbak Dia, untuk permasalahan sendiri kesehatan reproduksi yang dialami atau yang dihadapi oleh remaja yaitu antara lain ada kehamilan dini. Kehamilan ini ya? Kehamilan yang tidak diinginkan atau KTD. Adanya kekerasan seksual. Adanya penularan penyakit. Remaja perlu memiliki pengetahuan yang tetap terhadap proses reproduksi dan bagaimana menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Sehingga diharapkan remaja dapat bertanggung jawab terhadap khususnya proses reproduksi, sehingga ia dapat berpikir sebelum melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri. Begitu. Oke, kita tahu juga memang remaja ini biasanya tidak berpikir panjang ya untuk melakukan sesuatu ya. Nah, oke. Ya, keluarga kenal. Kita lanjutkan sebelum bincang-bincang kita di Radio Talk Show untuk hari ini. Kita bakal simak jeda berikut ini. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Aku ki menyilih duit sing cepet langsung cair ki ning ngendi yo? Ambyar sirahku. Rasah digawe ambyar, teko wae ning Koperasi Pangestu. Prosesnya cepet, tanpa survei, langsung cair. Anda butuh dana? Koperasi Pangestu, pilihan tepat Anda. Memberi pinjaman dengan jaminan BPKB. Proses cepat tanpa survei, langsung cair. Bunga ringan, BPKB dijamin aman. Pinjaman lunas, BPKB langsung dikembalikan. Jenis pinjaman angsuran merata. Nah, untuk info lebih lanjut, datang saja ke KSP Pangestu Gemuh, Jalan Raya Cepiring Gemuh KM 3, Desa Taman Gede Gemuh, Ancer-Ancer, Utara Pom Bensin Taman Gede. Telepon 02943888672. KSP Pangestu Sukorjo, Jalan Wata Sukorjo Parakan nomor 3, Dusun Wonosida, Desa Melati Harjo, RT 1 RW 3, Ancer-Ancer, Barat Balai Desa Melati Harjo. Telepon 02944517730. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Tuberkulosisku tidak sembuh-sembuh. Caranya gimana untuk mengobatinya? Berobat yang benar, minum obat 6 bulan secara teratur dan tuntas. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang umum dan dalam banyak kasus bersifat mematikan dengan gejala batuk kronis dengan bercak darah atau dahak, berkeringat di malam hari, dan berat badan menurun. Jangan panik bila tuberkulosis menyerang Anda. Datanglah ke tempat pelayanan TB, pelayanan di puskesmas, rumah sakit, dan kesehatan paru. Minum obat 6 bulan secara teratur dan tuntas. Di puskesmas, obat TB gratis loh. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Suara Kendal FM. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. 93 Suara Kendal FM, keluarga Kendal. Kita masih ada di Radio Talk Show bersama DP2KB P2PA untuk pagi hari ini. Masih ada Ibu Penny dan juga masih ada Ibu Heni ya. Dan tema kita masih tentang kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan yang dimaksud dengan reproduksi remaja dan apa saja permasalahan dalam kesehatan reproduksi pada remaja. Ini memang permasalahannya tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah
bagaimana atau juga reproduksi remaja itu diharapkan mampu bertanggung jawab pada tubuhnya sendiri dan khususnya tentang proses reproduksi sehingga ia dapat berpikir sebelum melakukan hal yang merugikan dirinya sendiri. Dan tentu saja meskipun dirinya sendiri bisa juga merugikan orang lain juga ya. Nah, saya ke Ibu Penny lagi nih. Apakah tujuan secara umum memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja ini tujuan umumnya apa ini Bu? Mbak Dian, iya. Pada prinsipnya dalam tujuan kita memberikan pengarahan, sosialisasi, edukasi kepada remaja terkait dengan apa sih tentang kesehatan reproduksi itu, yaitu dengan tujuan agar remaja tersebut mengetahui tentang organ reproduksinya, cara menjaga organ reproduksinya, serta mengetahui dampak bila dia tidak berhati-hati dalam menjaga organ reproduksinya. Dengan demikian mereka akan lebih berhati-hati dalam pergaulan, lebih bertanggung jawab dalam pergaulan. Dengan demikian mereka akan mencegah adanya seks bebas juga pernikahan dini seperti itu Mbak Dian. Jadi seperti itu ya tentang tujuan secara umum memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja sudah dijelaskan juga. Nah, kalau saya ke Ibu Heni nih, apakah manfaat pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja ini? Iya. Baiklah Mbak Dia, akan saya jawab sebisa saya yaitu untuk manfaat dari kesehatan reproduksi remaja, yaitu remaja mengenal sistem reproduksi dengan baik. Dengan remaja memiliki pengetahuan tentang proses reproduksi, para remaja akan lebih bertanggung jawab di dalam perilaku dan membantunya menghindari dari kehamilan di usia dini. Terus yang kedua, terhindarnya dari penyakit seksual menular. Dengan memiliki pengetahuan tentang kesehatan reproduksi seperti kerugian berhubungan seks di luar nikah dan juga penyakit yang diluarkan dengan berhubungan seks yang tidak sehat akan melindungi remaja dari tertularnya berbagai penyakit seksual menular seperti HIV/AIDS, sifilis dan juga herpes. Ya, itu adalah manfaat pendidikan kesehatan reproduksi remaja yang tentu saja sudah dijelaskan. Kemudian juga keuntungan yang diperoleh remaja dengan memahami kesehatan reproduksi ya. Memang ini remaja harus mengetahui memahami prosesnya juga. Keluarga Kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show untuk hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah Keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Mumet mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Monggo mas kopine. Wah, iki yo seger dek. Iki kopi nganggo gula apa uyah le dek? Kok buah sini ngene? Walah, jebul kleru uyah ya mas. Tak kira gula mau. Mripatku rada burem mas. Ora jelas nggo ndeleng Yalah, rabon iku dek. Dan diobati karo iki lho dek, kapsul Bionetra. Dijamin yer meripat cetha wela-wela. Ingin punya mata sehat tanpa gangguan? Sekarang ada solusinya. Minumlah kapsul Bionetra. Bionetra bereaksi cepat karena diracik dan diformulasikan khusus dari bahan-bahan ekstrak herbal terbaik. Bionetra memiliki manfaat yang luar biasa. Mampu mengobati mata minus, mata plus, katarak, rabun dekat dan jauh, glaukoma, retina, mata berair, mata merah, dan mata lelah. Semua masalah mata akan teratasi dengan Bionetra. Vitamin A, beta-karoten, pikosiani, zeaxanthin, lutein, antimikroba, dan antioksidan adalah kombinasi sempurna yang terkandung dalam kapsul Bionetra. Bionetra aman tanpa efek samping, sudah berizin resmi oleh Badan POM dan telah teruji klinis. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Segera dapatkan Bionetra. Satu botol isi 60 kapsul dengan harga Rp250.000 di Radio Suara Kendal, Jalan Kiai Gembiang nomor 1 Kendal.
Kaliwungu di Apotek Gria Farma, Sekopek Farma, Kendal, Apotek Kerja Dasa, Puji Sehat, Cepiring, Apotek Cepiring, Pegandon, Apotek Pegandon, Nur Sejahtera, Weleri, Apotek Asri Farma, Apotek Anugerah Bahagia, Sukorjo, Apotek Sukorjo, Faiza, Boja, Apotek Raharjo. Untuk info lebih lanjut, hubungi Andi di 08151111998. Wah, kapsul Bionetra pancen cespleng tenan khasiate. Mripatku saiki wis cetha welo-welo. Bionetra, solusi terbaik untuk kesehatan mata Anda. Buka berita hari ini Orang ini meninggal karena infeksi virus HIV. Wah, ngeri juga ya. Iya, belum lagi hukuman sosial bagi penderita HIV/AIDS lebih berat bila dibandingkan dengan penderita penyakit mematikan lainnya. Makanya, kita harus tahu bagaimana cara penularan HIV/AIDS. Penularan HIV/AIDS antara lain berganti-ganti pasangan atau berhubungan seksual dengan orang yang positif virus HIV, pemakaian jarum suntik bekas orang yang terinfeksi virus HIV, menerima transfusi darah yang tercemar HIV, ibu hamil yang terinfeksi virus HIV akan menularkan kepada bayi dalam kandungan. Penularan HIV juga bisa terjadi pada air susu ibu. Mari merubah masa depan gemilang tanpa penularan HIV. Pesan ini disampaikan oleh LPPL Suara Kendal FM. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Keluarga Kendal, kita masih ada di Radio Talk Show bersama DP2 KBP 2PA Kabupaten Kendal, dan tema kita adalah tentang kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini. Nah, ini pernikahan dini begitu ya di Kabupaten Kendal memang tadi sudah kita jelaskan juga ya, memang sangat ya fantastis juga ya. Nah, pernikahan dini ini juga berkaitan juga dengan jadi angka stunting begitu ya. Oke. Nah, saya ke Ibu Penny. Kita masih berbicara tentang remaja, dan memang bisa dikatakan remaja ini adalah sesuatu yang unik juga ya. Nah, apakah keuntungan yang diperoleh remaja dengan memahami kesehatan reproduksi yang ada gitu ya? Mbak Dea, matur nuwun nggih. Di sini untuk keuntungan secara pribadi sendiri buat remaja itu dengan mengetahui adanya kesehatan reproduksi tersebut, dengan demikian mereka lebih tahu bagaimana menjaga organ reproduksinya, terus menjaga kesehatan seperti apa, serta mempersiapkan remaja tersebut untuk lebih bertanggung jawab dalam pergaulannya. Dengan demikian mereka akan menekan adanya pergaulan seks yang bebas dan adanya pernikahan dini juga. Seperti itu, Mbak Dea. Jadi seperti itu ya, sudah dijelaskan bahwa keuntungan yang diperoleh remaja dengan memahami kesehatan reproduksinya. Nah, ke Ibu Heni nih, apakah pernikahan dini ini dapat berdampak pada kesehatan reproduksi remaja? Ya. Tentu saja akan berdampak pada kesehatan reproduksi remaja. Kenapa? Karena antara lain akan terjadi penularan penyakit menular seksual. Kenapa? Karena organ reproduksi yang belum matang. Yang belum matang ya. Pada pernikahan dini, sehingga dapat dengan mudah terinfeksi penyakit menular seksual. Adanya kanker serviks atau kanker mulut rahim. Wanita yang menikah pada usia dini sebelum umur 20 tahun akan mempunyai resiko 2 kali lebih besar, 2 kali lipat terkena kanker serviks. Dibandingkan dengan wanita yang menikah pada usia di atasnya. Terus juga adanya kematian ibu dan bayi. Karena panggul ibu yang belum sempurna, panggul ibu yang berkembang dengan baik, maka akan mengakibatkan kematian pada bayi yang akan dilahirkan dalam proses persalinannya. Kemudian perdarahan pada ibu bersalin. Kenapa terjadi perdarahan pada ibu bersalin? Pada perempuan yang usia muda mempunyai resiko mengalami robek pada rahim sehingga dapat mengalami perdarahan. Sehingga ini
ini juga nanti akan mengakibatkan bisa perdarahan, itu mengakibatkan kematian pada bayinya juga. Ya. Untuk itu, maka ada juga laki-laki yang dengan pernikahan dini itu dirugikan juga, yaitu misalnya dengan putus sekolah, dia akan putus sekolah, ya, dengan pernikahan dini. Terus kemudian akan mengalami kemiskinan, akan mengalami kesehatan mental yang tidak stabil, dan ini juga akan berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga dan bisa juga menjadi perceraian. Berakhirnya jadi perceraian begitu ya. Nah, ini memang dampaknya memang sangat luar biasa untuk pernikahan dini ini karena kesehatan reproduksi remaja ini belum seutuhnya siap ya. Kita tahu juga bahwa belum matang, kemudian juga organ-organ yang di dalam tubuh ini reproduksinya belum siap ya, belum siap. Dan juga secara fisik dan juga psikisnya juga seperti itu ya. Kalau anak-anak remaja kita tahu fisiknya kayaknya fisiknya ini udah gede, udah ready gitu ya bisa dikatakan, tapi sebetulnya untuk dalamnya ini belum siap. Belum siap. Cuman mungkin tubuhnya saja yang besar, tapi untuk organ-organ dalam nih khususnya wanita ini belum siap. Kemudian juga secara psikis juga memang biasanya labil ya, mungkin ada masalah apa jadi terjadinya percecokan dan sebagainya begitu ya. Terus pulang ke rumah orang tua atau mungkin ini malah masih di rumah mertua begitu ya. Dan juga untuk faktor kemiskinan ini jelas karena mungkin belum mapan, belum bekerja, atau mungkin sudah bekerja tapi masih penghasilan sedikit. Nah, ini memang sangat riskan sekali. Nah, keluarga kendal, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita untuk hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Aduh, ambianku kumat lagi. Padahal sudah minum berbagai macam obat. Bapak diobatin kemana, Bu? Ibu kan sudah bilang dari dulu toh, Pak. Ayo, kita berobat di pengobatan Bapti Kaliwungu yang sudah dipercaya sejak tahun 97. Itu loh, kayak tetangga kita sudah sembuh dan gak kumat lagi, Pak. Ayo, Bu, ke sana. Ya, pengobatan Bapti di Kaliwungu mengobati penyakit tanpa operasi dengan sistem terapi tepat, akurat, cepat sembuhnya ditangani langsung oleh ahlinya dengan terapi cepat sembuh, akupuntur, terapi moksa Cina, terapi akupressure, dan ramuan herbal khusus tanpa efek samping. Hasilnya nyata, langsung bisa dirasakan di tempat praktek. Pengobatan Bapti di Kaliwungu mengobati penyakit mah, ambeien, kencing manis, kencing batu, stroke, mata, ginjal, tedun, ingin keturunan, tumor, kanker, jantung, dan berbagai macam penyakit lainnya. Juga melayani terapi tinggi badan langsung ditarik di tempat. Buka praktek sejak tahun 1997 di Jalan Sekopek, Gang 1 Kaliwungu, Kabupaten Kendal, 20 meter, Kidul Lampu Bangjo, Sekopek. HPWA 081-228-31789. Buka tiap hari jam 8 pagi sampai dengan 9 malam. Lihat papan nama pengobatan Bapti. Pengobatan Bapti terdaftar Dinkes Kendal. Sasaran dari mana saja Anda datang, minta turun di Lampu Bangjo, Sekopek. Hai Sobat Kendal, saatnya band kamu unjuk gigi di sini. Musik Indie Suara Kendal FM. Dan masih di sini. Pantun Jawa iki, pantun Jawa iki. Angin tolong sampaikanlah. Buat anak band Kendal, ayo kirimin demo lagu band kamu di Radio Suara Kendal FM. Syaratnya gampang banget. Lagu band kamu dengan formasi di audio, profil personil, dan story behind the song dari lagu yang kamu kirimin. Kirimnya di Radio Suara Kendal FM, Jalan Ki Gembyang nomor 1 Kendal. Kontribusinya hanya Rp50.000 dan kamu bisa dengerin musik indie Suara Kendal FM setiap hari Minggu dari jam 4 sore sampai jam 5 sore. Tapi sayang
Kalau nggak sekarang kapan lagi sob? Musik ini musik kamu sendiri. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. 93 Suara Kendal FM, Keluarga Kendal. Kita masih ada di Radio Talk Show untuk hari ini bersama DP2K BP2PA dengan tema kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini bersama Ibu Penny dan juga Ibu Heni ya di pagi hari ini. Tadi banyak sekali ya perubahan-perubahan yang terjadi ketika dari anak-anak menuju remaja begitu ya. Dan tentu saja sudah dijelaskan. Nah, saya ke Ibu Penny nih. Apakah pengertian dari pernikahan dini ini? Ya, Ibu. Ya, Mbak Dia, tadi kita sudah membahas tentang pernikahan dini ya, menyinggung sedikit-sedikit, tapi di sini kita belum menyinggung apa sih pengertian pernikahan dini sebenarnya, Mbak. Pada prinsipnya angka pernikahan dini di Indonesia ini sampai tinggi, Mbak. Terakhir antara tahun 2023 itu kita masih mencapai 6,92%. Ini merupakan tantangan bagi kita, Sedangkan pengertian dari pernikahan dini tersebut adalah jika dari satu pasangan dari suami tersebut masih kurang usianya masih kurang dari 19 tahun. Jadi itu yang dikatakan pernikahan dini. Kurang dari 19 tahun ya. Seperti Jadi itu. ini peraturannya memang 19 tahun. Harus sudah 19 tahun ya. Kurang dari 19 tahun dikatakan pernikahan dini. Seperti itu. Jadi kurang dari 19 tahun itu dikatakan baik suaminya, baik istrinya maupun suaminya. Iya, jadi harus 19 tahun ya. Jadi kalau belum, ini juga memang sebetulnya ada proses yang panjang. Ada pendampingannya dan sebagainya. Nah, itu sudah dijelaskan untuk pernikahan dini adalah kurang dari 19 tahun itu dikatakan pernikahan dini. Nah, apakah faktor penyebab dari pernikahan dini ini, Ibu? Sekarang saya ke Ibu Hani. Oh ya, untuk faktor penyebab dari pernikahan dini itu ada faktor ekonomi. Mungkin karena orang tua di bawah garis kemiskinan. Sehingga orang tua tidak bisa menyekolahkan anak atau menyekolahkan anak lebih lanjut lagi. Terus orang tua juga kesulitan dalam membiayai kehidupan keluarganya. Biasanya dengan orang tua yang seperti itu, maka orang tua akan melakukan atau meminta anak untuk melakukan pernikahan dini. Karena untuk mengurangi dari beban keluarga. Terus yang kedua, bisa juga dari faktor pendidikan. Orang tua yang berpendidikan rendah, karena mereka tidak tahu apa itu dampak dari pernikahan dini tersebut. Jadi biasanya mereka tidak berpikir panjang menikahkan anaknya. Karena pendidikannya. Terus yang ketiga adalah faktor pergaulan. Anak-anak sekarang banyak yang pergaulannya bebas misalnya, kayak pacaran yang berlebihan, pacaran di tempat-tempat yang sepi, yang gelap-gelap, dan akan mengadakan kehamilan di luar nikah. Jadi, otomatis kalau sudah terjadi kehamilan akan terjadi pernikahan di usia dini. Terus juga faktor keluarga, mungkin kurangnya harmonis keluarga, atau mungkin perceraian orang tua, atau mungkin orang tua yang bersikap kaku terhadap anaknya, atau mungkin paksaan orang tua untuk menikahkan anaknya, dan juga mungkin pola pikir orang tua yang terlalu dominan pada anak, dan juga kurangnya kasih sayang terhadap orang tua pada anaknya. Ini juga akan menyebabkan pernikahan dini juga. Terus selanjutnya ada juga faktor adat istiadat. Nah, ini. Kalau dulu itu kan kita sudah mengenal misalnya orang yang menikah pada usia di atas rata-rata usia menikah, itu di masyarakat mesti dikatakan sebagai perawan tua. Benar. Ada istiadat yang ada pada kita ya. Terus yang juga tidak kalah besarnya pengaruhnya dari internet atau sosial media, yang bisa diakses oleh remaja kita, anak-anak kita dalam berkomunikasi untuk mereka menonton sesuatu hal yang tidak boleh mereka harusnya tonton, misalnya pornografi. Itu juga akan berdampak pada pernikahan.
Ya, ternyata dampak dari pernikahan dini ini memang penyebabnya ya, maksud saya penyebabnya ini memang luar biasa begitu ya. Dan ada faktor ekonomi, kemudian juga faktor pendidikan, ini juga pengaruhnya besar, juga faktor pergaulan ya, pergaulannya seperti apa, kemudian juga faktor keluarganya bagaimana begitu ya. Dan faktor adat istiadat ini memang kayaknya memang agaknya memang masih ada ya di saat-saat ini masih ada ya. Oke, di zaman-zaman seperti ini masih ada. Itu adalah faktor penyebab pernikahan dini yang tentu saja kita sebagai orang tua juga harus mewaspadai hal ini. Oke, berhati-hati. Atau juga mungkin kita melihat juga begitu ya, di mana-mana juga seperti ini. Nah, oke, keluarga kenal. Sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita di Radio Talk Show, kita bakal simak jeda berikut ini. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Saksikan Bodri Culture Festival 4 Desa Magersari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Jumat 30 Agustus 2024 ada lomba anak-anak, lomba dayung, pentas budaya campur sari. Sementara Sabtu 31 Agustus 2024 ada pelepasan Bodri Culture Carnival dan Body Naik Musik. Untuk Minggu 1 September 2024 dari jam 13 sampai 17 konser dangdut Cakram Community. Dan setiap harinya dari jam 9 pagi sampai jam 22 ada stand pameran dan pasar malam. Berantas dan cegah judi online di masyarakat. Judi online dapat menimbulkan efek yang buruk bagi diri sendiri dan masyarakat. Efek dan bahaya judi online di masyarakat. Judi online perlu terus diberantas dan masyarakat perlu tahu bahaya judi online. Di antaranya, kecanduan hingga meningkatkan resiko bunuh diri. Kian terpuruknya kondisi keuangan diri dan keluarga. Memicu tindakan kriminal dan atau membahayakan orang lain. Pelanggaran privasi dan tersebar luasnya data pribadi. Rusaknya hubungan baik keluarga dan pihak lain. Anak terancam putus sekolah dan kehilangan masa depan. Terjebak lingkaran setan dengan pinjaman online ilegal. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Kendal. Now. 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Radio Suara Kendal. Oke, keluarga Kendal, kita masih ada di Radio Talk Show bersama DP2KB P2PA Kabupaten Kendal. Dan tema kita adalah tentang kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini. Masih ada Ibu Penny dan juga Ibu Heni ya yang ada di studio Suara Kendal FM untuk pagi menjelang siang hari ini pas hari Jumat ya. Memang biasanya kita kalau hari Jumat ini ada yang olahraga, ada yang apa begitu ya. Harus bersih-bersih. Kerja bakti juga di hari Jumat ya. Tapi kita ada di Radio Talk Show ini kita kerja bakti juga ya tadi ya. Nah, kalau boleh saya tahu ini ke Ibu Penny dulu ya. Ya, siap. Kalau tadi kan sudah dijelaskan penyebab dari pernikahan dini itu banyak banget. Juga pengertian pernikahan dini keluarga Kendal sudah begitu paham dan juga jelas ya. Nah, apakah resiko bagi remaja yang melakukan pernikahan dini? Ini kan jelas punya resiko ya. Ya, Mbak Dian, jelaskan. Sebenarnya banyak sekali resiko yang dihadapi remaja itu dalam apabila mereka menjalani pernikahan dini. Saya sebutkan satu persatu di sini Mbak Dian dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan sendiri karena mereka belum matang organ reproduksinya, terutama untuk wanitanya kalau dia belum matang organ reproduksinya terutama rahim. Dia belum siap untuk menampung janin di situ. Jadi secara nggak langsung nanti pada proses kehamilannya dia akan menghadapi permasalahan seperti perdarahan, terus dan adanya kanker serviks dan sebagainya, terutama untuk perempuannya, Terus dari segi kematangan ibu dan bayi, karena adanya usia yang belum dewasa tersebut dan kematangan rahimnya belum siap juga, maka pada saat proses melahirkannya pun akan mengarah pada
ke resiko kematian ibu dan bayi juga. Oke. Karena ada kesulitan pada proses persalinan. Iya. So, untuk resiko bayi lahir stunting juga berisiko pada pernikahan dini tersebut. Karena apa? Karena faktor pasangan tersebut belum siap secara fisik maupun psikologis, sehingga dia belum siap untuk menjaga kehamilan istrinya, mempersiapkan kehamilan istrinya. Jadi bila secara pengetahuan dia belum cukup untuk menjaga pola asuh, sehingga berisiko terjadinya stunting. Oke. Terus dari resiko bayi lahir prematur juga sama di sini Mbak, karena kondisi rahim yang belum siap itu maka menyebabkan kandungnya lemah, sehingga janinnya tidak dapat tumbuh dengan sempurna. Seperti itu, Terus untuk resiko kesehatan mental, karena di sini pasangan tersebut usianya masih di bawah 19 tahun, jadi mereka lebih mengutamakan emosinya, lebih mengutamakan fisiknya dalam menghadapi permasalahan. Padahal dalam rumah tangga itu betul kompleks permasalahannya. Jadi mereka tidak berpikir secara tenang. Mereka lebih mengutamakan egonya. Jadi muncullah permasalahan-permasalahan yang kompleks sehingga mengarah pada kekerasan dalam rumah tangga. Terus risiko kecanduan. Di sini karena karena usia tadi mengarah ke usia tadi. Jadi mereka jika muncul permasalahan itu, mereka akan lebih mengutamakan emosinya juga. Jadi berulang lebih mengutamakan emosinya. Seperti itu Mbak. Dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga. Seperti itu. Jadi ini ternyata kalau kita bayangkan memang permasalahannya sangat kompleks sekali ya. Dari pernikahan dini, dari resiko ini jelas tadi putus sekolah, kemudian resiko tingkat sosial dan ekonomi yang memang rendah. Juga ini bayi lahir prematur gitu ya. Stunting ya. Stuntingnya sekarang sedang trending topik. Terutama ini resiko bayi lahir stunting ini sangat besar sekali ya, karena mungkin ibu-ibu seperti itu yang masih muda ini tidak menyadari bahwa itu dia belum mengetahui cara menjaga kehamilannya. Dari sisi ekonomi pun bapaknya juga belum siap untuk menyengkuyung kehidupan rumah tangganya. Seperti itu. Padahal kan kalau misalkan misalkan ini suami istri masih pernikahan masih dini semua begitu ya. Otomatis kan mungkin dari pihak laki-laki atau juga pihak suami belum bisa misalkan kalau ibu hamil itu tidak boleh banyak mikir dan sebagainya. Tidak bisa sabar kan, sama-sama masih emosi, masih mengutamakan emosi, egonya dalam menghadapi permasalahan dalam keluarga. Tapi kalau misalkan nih ini melenceng sedikit ya. Kalau usia sebelum yang perempuannya sebelum 19 tahun, kemudian yang laki-lakinya lebih mungkin lebih 5 tahun begitu, boleh apa enggak ini? Pada prinsipnya sih memang kalau di kita memang enggak boleh. Harusnya memang usianya semuanya di atas 19 tahun. Tetap kalau yang laki-lakinya sudah lebih begitu juga tidak boleh. Juga tidak boleh karena apa? Jika emosi seperti itu juga kan ibunya tidak bisa menjaga kehamilannya, tidak bisa menjaga pola makan gizi yang baik buat anak dalam kandungannya, tetap seperti itu. Jadi sebaiknya lebih dari 19 tahun. Lebih dari 19 tahun. Untuk cowoknya juga kalau semisalnya malah cowoknya lebih, ini yang perempuannya 19 tahun, yang laki-lakinya 25 tahun begitu. Ini juga belum bisa. Harapannya memang harusnya di atas 19 tahun semua karena dari dampaknya karena dari reproduksinya. Yang jelas juga faktor psikisnya juga misalkan kalau umurnya juga terlalu panjang antara laki-laki dan perempuan juga kayaknya juga mungkin laki-lakinya yang kurang sabar begitu ya karena menunggu anak-anak harus menunggu usianya matang dulu. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Penny ya tentang resiko-resikonya ternyata banyak sekali. Nah sekarang bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja ini? Ini peran orang tua kan sangat penting sekali. Peran orang tua tentunya di sini sangat penting sekali ya dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak agar remaja nanti setelah dewasa nanti anak mempunyai tanggung jawab dan lebih mandiri terhadap dirinya sendiri. Juga orang tua memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai perilaku seksual. Mereka juga dapat memberikan pengetahuan kepada anaknya seperti definisi apa itu perilaku seksual, kewaspadaan terhadap perilaku seksual dan dampak dan juga cara untuk menghadapi perilaku seksual. Jadi ini adalah peran orang tua memang sangat penting sekali ya dalam pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja.
Oke, itu ya tentang pernikahan dini atau juga kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini memang sangat luar biasa juga ya. Nah, mungkin di akhir acara Ibu Penny dan juga Ibu Heni mau memberikan closing statement untuk keluarga Kendal atau juga mungkin sehubungan dengan DP2K BP2PA Kabupaten Kendal. Ini perannya di sini ini bagaimana ini begitu? Iya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dia. Iya. Di sini saya mewakili dari DP2K BP2PA Kabupaten Kendal mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kendal yang khususnya Radio Suara Kendal yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Kendal. Karena di sini juga kami sampaikan terima kasih juga yang luar biasa kepada pendengar setia dari Radio Suara Kendal yang berpartisipasi mendengarkan acara ini sehingga mereka dapat berperan langsung dalam menjaga kesehatan reproduksi putra-putrinya serta menjaga adanya pergaulan bebas, jangan sampai terjadi adanya pergaulan bebas, seks bebas yang ini akan yang menyebabkan angka pernikahan di Kabupaten Kendal. Seperti itu Mbak. Jadi seperti itu ya harapannya. Mungkin ada tambahan dari Ibu Heni kayaknya untuk remaja ini khususnya. Untuk remaja sebaiknya tidak melakukan pernikahan dini. Iya, oke. Karena dengan pernikahan dini remaja tidak bisa mengembangkan bakatnya, kreatifnya, prestasinya, terbatas. Jadi remaja akan sangat dirugikan dengan pernikahan dini ini. Oke. Untuk itu, marilah kita cegah pernikahan dini. Iya, oke. Mari dengan kita menjaga kesehatan reproduksi yang sehat. Ya, mari kita cegah pernikahan dini antara mungkin remaja, kemudian juga kita juga perannya memang sangat luar biasa. Kemudian juga orang tua luar biasa. Bukan cuma tugas dari DP2K BP2PA aja ya, tapi ini memang seluruh masyarakat Kabupaten Kendal terutama. Ya, keluarga Kendal itu tadi bincang-bincang kita di Radio Talk Show. Terima kasih Ibu Penny atas kehadirannya dan juga Ibu Heni ya. Lain waktu kita bisa ketemu lagi di acara selanjutnya ya, bersama DP2K BP2PA. Nah, keluarga Kendal sampai di sini saja deh ada di Radio Talk Show bersama DP2K BP2PA dengan tema kesehatan reproduksi remaja untuk menekan angka pernikahan dini. Terima kasih banyak atas atensi dan juga kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal.